Oke, eh Dahra, kita mulai bahas tentang gelombang ya dari dasar, tapi ya yang kita udah pelajari di SMP apa itu gelombang. Gelombang adalah energi yang merambat gitu ya, baik pada sumbu X maupun pada sumbu Z. Cuman kali ini kita akan bahas gelombang yang merambat pada sumbu X ya. Kemudian apa sih gelombang mekanik gitu ya? Topik dari pembahasan kali ini kan gelombang mekanik. Ya, gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya itu membutuhkan medium gitu ya. Jadi dalam perambatannya dia membutuhkan medium. Contohnya seperti gelombang suara gitu ya. Nah, kemudian cara dia merambat itu ada dua jenis ya. Ada gelombang transversal dan ada longitudinal. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah cara merambat transversal. Nah, tulis dulu mekanik ya. Gelombang mekanik ya. Gelombang perlu medium. Ya. Nah, cara merambatnya dibagi menjadi dua ya. Menjadi transversal dan longitudinal. Nah, kita akan bahas yang transversal. Ya, yang mungkin Zara udah tahu ya, yang begini-gini ini transversal namanya. Sedangkan yang longitudinal itu yang gini. Yang kayak apa? Pegas gitu ya. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang gelombang, kita mengenal dulu besaran-besaran dalam gelombang ya. Besaran-besaran dalam gelombang. Nah, yang pertama adalah simpangan. Ya, simpangan ini kita simbolkan sebagai Y gitu ya. Nah, kita simbolkan sebagai Y. Kenapa disimbolkan sebagai Y? Karena anggaplah misalkan Zara memiliki seutas tali gitu ya. Zara anggap memiliki seutas tali ya. Kemudian oleh Zara tali tersebut disimpangkan. Ya, disimpangkan itu diapain? Ya, dikeatasin gitu ya, sehingga dia membentuk sebuah gelombang. Nah, arah ke atas inilah yang disebut sebagai simpangan gitu ya. Arah simpangannya terhadap sumbu Y. Ya, ada yang Y positif, ada Y negatif. Ya, makanya dia disebut simpangan dengan simbol Y. Tadinya ini tali, kemudian Zara simpangan ke atas. Ya, maka ini disebut sebagai simpangan. Arah ke atas ini disebut sebagai simpangan. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada amplitudo. Amplitudo atau A. Ya. Amplitudo itu apa? Amplitudo adalah simpangan maksimum. Loh, emang ada simpangan yang belum maksimum tuh memangnya ada? Ada. Ya. Oke, kakak gambar lebih besar lagi gelombangnya.
ya, ke gambar. Ya, lebih besar lagi gelombangnya. Nah, tadi simpangan itu kan yang ini ya, posisi ya, atau perpindahan sih lebih tepatnya. Ternyata kan partikel di sini. Ketika dia disimpangkan, dia akan berpindah posisi gitu kan. Nah, terus di sini ya, terus di sini. Nah, ini Y namanya simpangan. Nah, kemudian ketika dia mencapai titik maksimum di sini, nah itu udah disebut sebagai amplitudo. Ya. Nah, jadi selagi dia belum sampai sini, ya dia masih di sini itu disebut sebagai simpangan. Ya, nah, berapa nilai simpangannya gitu ya? Atau perlahan-lahan kalau misalkan dia di slow motion gelombangnya, ya kan tadi di sini nih, set gitu kan. Kemudian lama-lama akan meninggi kan. Nah, terus, berjalan kan sering kan awalnya di sini, terus berjalan terus sampai dia mencapai tinggi maksimum itu disebut sebagai amplitudo. Nah, ini dan di bawahnya itu disebut sebagai simpangan. Gitu. Ya. Lanjut. Yang ketiga adalah panjang gelombang. Panjang gelombang. Ya. Panjang gelombang ini disimbolkan sebagai lambda. Ya. Dari mana kita tahu satu panjang gelombang? Ya. Nah, sebelumnya gini, dalam gelombang, dalam besaran gelombang itu bakalan dibedakan menjadi dua masalah panjang ini. Yang pertama, ya, sorry, agak ke bawah. Ya, atau lambda. Ya, dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama lambda ini panjang gelombang, ya, itu tuh diukur dari mana? Dari sini, ya, diukur dari sini hingga ke sini, ya. Jadi panjang melengkungnya dia itu disebut sebagai panjang gelombang. Jarak melengkungnya dia nih, ya, itu disebut sebagai panjang gelombang. Nah, terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya, panjang gelombang terdiri satu panjang gelombang, ya, satu panjang gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya, ini bukit dan ini lembah. Nah, terus bisa, apakah harus kayak gitu Kak dari ujung sini sampai sini? Nggak harus. Kamu juga bisa mengukurnya dari sini hingga ke sini. Dari mana menghitungnya? Jadi ke sini yaitu seperempat gelombang, ya. Terus ini juga seperempat gelombang gitu. Ini seperempat gelombang, ya. Dan ini juga seperempat, seperempat, ya kan? Seperempat dikali 4 ada berapa? 1. Gitu. Jadi nggak harus dari sini sampai sini. Bisa juga dari sini ke sini gitu ya. Dari ujung atas ke ujung atas lain yang berdekatan itu disebut sebagai satu gelombang gitu. Ya. Atau di sini bisa dibilang bahasa lainnya ya. Satu panjang gelombang itu diukur dari jarak satu puncak atau lembah yang berdekatan. Ya, itu disebut sebagai satu gelombang, ya.
Bisa juga, ya hati-hati, keliru, jangan sampai keliru antara panjang gelombang ini lambda dengan X meter. Seperti yang udah kakak terangin sebelumnya gitu ya. Waktu kamu nanya, apa perbedaan lambda dengan X? Kalau lambda itu yang melengkung gini, kalau yang X itu jarak horizontalnya. Ya, misalkan dari sini ke sini atau dari sini ke sini, random aja gitu. Jarak mendatarnya. Jadi bukan melengkungnya. Kalau lambda yang melengkungnya, kalau X yang mendatarnya. Gitu. Ya. Nah, kemudian setelah panjang gelombang apa? Ada yang namanya frekuensi. Frekuensi F gitu ya. Apa sih frekuensi itu? Nah, frekuensi adalah jumlah getaran dalam satuan waktu. Ya, atau jumlah gelombang dalam satuan waktu. Misalkan dia membentuk 7 gelombang dalam waktu 2 detik. Ya, berarti berapa frekuensinya? Ya udah tinggal 7 dibagi 2 gitu ya. Jadi jumlah getaran atau gelombang dalam satuan waktu. Jika dimatematiskan menjadi F sama dengan N per T. Ya, N per T. Ya. Kemudian ya, periode. Apa itu periode? Periode itu kebalikannya frekuensi. Betul. Cuman istilah lebih fundamentalnya atau lebih dasarnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. T sama dengan T per N. Gitu. Ya, misalkan ada gelombang ya, ini gitu ya. Ini kan ada berapa? Ada 2 gelombang gitu kan. Nah, misalkan dia 2 gelombang ditempuh dalam waktu katakanlah 4 detik, berarti satu gelombangnya berapa? Nah, itulah periode. Ya. Ini amplitudo maksimum, ya, minimum, amplitudo positifnya dan amplitudo negatif gitu ya. Nah, ini titik nolnya. Nah, kemudian dari manakah istilah periode atau frekuensi itu saling berkebalikan? Anggaplah gini, ya. Persamaan ini kamu ganti jadi T sama dengan T dikali N gitu ya. Kemudian kamu substitusikan di sini. Ya, F sama dengan N per T dikali N. N saling coret, ya, ketemu F sama dengan 1/T. Nah, itulah asal-usul kenapa bisa dibilang frekuensi dan periode saling berkebalikan. Yang keenam gitu ya. Ada kecepatan sudut. Ya. Nah, ini mungkin istilah baru yang di SMP belum pernah diajarin. Kenapa kok kecepatan sudut? Kan bukannya kecepatan sudut cuma ada di gerak melingkar, Kak. Justru itu, gerak melingkar dengan gelombang itu saling berkaitan. Ya. Ini misalkan Kakak punya lingkaran di sini. Ya. Punya lingkaran gitu ya. Nah, ya, anggaplah ada sebuah partikel gitu ya di sini, tek ya. Mula-mula posisi sudutnya di sini, ya. Ya, ini kan gelombang membentuk sinusoidal ya, Gak? Sinusoidal. Sin 0 berapa? 0 kan? Nah, ini kan
sudut awalnya masih 0. Nilai sin 0 berapa? 0. Berarti benar posisinya di sini. Nah, anggaplah ketika dia berpindah sejauh, sudutnya berubah sejauh 30 derajat gitu kan. Ya, ini posisi akhirnya menjadi 30 derajat. Maka nanti simpangannya ada di sini. Ya. Nanti begitu dia ada di sini, dia pindah sini. Sesuai gitu kan. Terus muter-muter membentuk gelombang. Gitu. Makanya gelombang dan gerak melingkar itu saling berkaitan, dan makanya juga gelombang memiliki kecepatan sudut. Jadi seiring berubahnya simpangan ya, maka dia juga memiliki perubahan sudut yang bisa dihitung dengan kecepatan sudut gitu. Ya. Nah, jadi kecepatan sudut itu apa? Kecepatan sudut adalah perubahan sudut per waktu. Ya, perubahan sudut per waktu. Ya, di sini kakak definisikan omega sama dengan 2pi per T. Maksudnya apa, Kak? 2pi per T. 2pi itu kan 360 derajat, ya enggak? 2pi itu 360 derajat. Jadi itu maksudnya adalah 360 derajat satu putaran lingkaran dibagi dengan waktunya atau periode yang ditempuh untuk membuat satu lingkaran penuh atau satu gelombang penuh. Gitu ya. Satuannya apa? Omega, radian per detik gitu. Yang ketujuh adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang atau K ya, bilangan gelombang. Bilangan gelombang adalah perbandingan sudut satu lingkaran dengan panjang gelombang. Nah, kalau dimatematiskan menjadi K sama dengan 2pi per lambda. Gitu. Kemudian apalagi cepat rambat. Nah, yang ke-8 adalah cepat rambat. Cepat rambat itu V. Ya. Cepat rambat, ya itu ada berbagai macam persamaan. Ya. Cepat rambat gelombang ya berarti kan kecepatan gelombang merambat pada sumbu X gitu kan. Berapa kecepatan dia merambatnya gitu. Ya, kalau matematiskan jadinya biasanya lambda dikali F ya. Panjang gelombang dikalikan dengan frekuensinya. Ya. Atau bisa juga lambda dibagi T karena kan F itu seperti gitu kan. Ya, jadi panjang yang ditempuh satu gelombang dibagi dengan periodenya, itulah cepat rambat. Atau bisa juga cepat rambat adalah omega dibagi K. Ya, omega dibagi K. Dari mana dapatnya K? Kok bisa? Ya, itu hasil gabungan dari ini dan ini. Ya, ketika dimasukkan ke sini itu jadinya ini. Omega per K. Omega bisa didapat dari mana, Kak? Nah, dari persamaan gelombang ya. Setelah ini bakal aku bahas. Ya. Ya. Persamaan simpangan gelombang berjalan. Ya. Tadi kita ulang lagi gambarnya. Ya. Jadi gelombang itu adalah gerak dari gelombang adalah grafik yang membentuk sinusoidal gitu ya. Grafik perubahan sudut yang membentuk pola sinusoidal.
A, ini min A. Ya. Nah. Tuh. Ya, ini sumbu X gitu. Nah, tadi kan sinusoidal ya, berarti persamaan simpangannya adalah dimulai dari A. Y sama dengan A. Y sama dengan A itu simpangan maksimum kan. Ya, dikali dengan sinus sudutnya. Ya, sinus dari sudutnya. Sudutnya itu apa? Omega WT ya, omega T plus minus KX. Ini persamaan persamaan gelombang berjalan, persamaan dari simpangannya. Gunanya untuk mencari apakah? Untuk mencari di mana posisinya dia. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini. Kalau udah di sini kan namanya amplitudo, ya. Kalau di sini berapa? Ya ini kita bisa cari dengan ini gitu ya. Persamaan ini. Ya. Y disebut simpangan, satuan internasional bisa meter ya. A adalah amplitudo. Nah, ini ya itu disebut sebagai sudut fase ya. Sudut fase. Sudut fase gelombang gitu ya. Atau ininya P ya. Delta pass bahasa Inggris gitu ya. Sudut fase yaitu omega T plus minus KX. Kenapa tandanya plus minus K? Zahra bisa gunakan sesuai kebutuhan ya. Kalau dia plus ya, kalau dia plus artinya di soal diketahui bahwa gelombang merambat ke arah kiri. Sedangkan kalau negatif atau min itu dia gelombangnya merambat ke arah kanan gitu. Bebas cara mau gunakan yang mana, tergantung soal itu maksudnya. Enggak bebas juga ya, tergantung soal. Nah, kemudian ada yang dikatakan sebagai fase gelombang. Ya, fase. Ya. Fase gelombang itu lambangnya ini pi disebutnya. Ya. Pi dari sebuah gelombang fase ya adalah ya, omega T plus minus KX gitu ya. Sorry. Ya, fase gelombang adalah T per ini plus minus X per lambda. Nah, diambil dari mana Kak? Dari sini. Ya. Jadi ditulis dulu, ya kalau mau buktinya ya, bisa ditulis dari persamaan sudut fase, yaitu omega T plus minus KX. Ya, omega theta P sama dengan, omega itu apa? 2pi per periode kan? Ya, K itu apa? 2pi per lambda gitu. X gitu. Ya. Kemudian 2pi-nya keluarin. 2pi itu kan sudut ya. Sedangkan kita mau nyari fase bukan sudutnya. Ya udah, kan tadi kan ini sudut fase. Nah, ini kita mau nyari fase, ya udah kita pisahin aja sudutnya. Jadi T per T besar ya, T kecil per T besar plus minus X per lambda. Inilah yang disebut sebagai fase ya, atau pi sama dengan T per T besar plus minus X per lambda. Gitu. Ya. Nah, ada lagi beda fase namanya. Aduh, pusing banget Kak. Iya. Pelan-pelan aja kita belajarnya ya. Sambil diulang-ulang nonton videonya nanti. Ya. Ada lagi namanya beda fase. Beda fase itu apa? Misalkan gini. Di sini Zahra. Kemudian di sini Zerlin gitu ya. Di sini Zahra nih yang
Yang merah ini katakanlah Zahra. Kemudian Zerlin ada di sini gitu. Nah, Zahra sama Zerlin terpisah berapa lambda dan kemudian terpisah seberapa jauh dari sejauh X gitu ya. Terpisah berapa lambda dan dari X-nya itu berapa jauh gitu. Nah, kalau misalkan sama-sama Zerlin sama Zahra sama Zerlin sama-sama di atas, Zerlin katakanlah di sini. Ya. Itu berarti namanya sefase. Nanti nilai beda fasenya 1 ya. Sefase itu maksudnya seposisi gitu ya. Fasenya sama, dia lagi di atas, kamu lagi di atas, Zerlin lagi di atas. Ya. Jadi menunjukkan perbedaan kedudukan pada gelombang gitu. Beda fase itu perbedaan kedudukan. Kalau fase itu kedudukan ya. Zahra lagi di sini misalkan, berapa fasenya? Ya. Kemudian kalau misalkan ada 2 titik ya, di sini Zahra, di sini Zerlin, ya Zahra sama Zerlin itu berbeda fase kan, atau berbeda kedudukan. Berapa perbedaan kedudukannya? Itu bisa dihitung dari sini. Selisihnya ya, beda fase. Ya. Perbedaan kedudukan. Ya, perbedaan kedudukan. Jadi beda fase adalah min delta X sama dengan per lambda, sorry. Ya. Kenapa delta? Karena selisih posisi antara Zerlin dengan Zahra. Ya. Seberapa jauh menurut sumbu X ininya ya, delta X-nya. Kemudian terpisah berapa gelombang. Dari sini sampai sini itu berapa gelombang. Itulah beda fase. Ya. Nah, kemudian contoh soal di video berikutnya ya.